Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Yudin Bro. Oke, di sini ada informasi ya teman-teman dari websitenya Indonesia ya. Ini Pi Network di ujung tanduk teman-teman. Harga anjlok, semakin anjlok dan terancam cetak rekor terendah. Nah, apa yang harus dilakukan investor ya teman-teman ya? Oke, sebelum kita melanjutkan ke pokok pembahasannya, saya ingin menyapa dulu teman-teman pionir. Masih semangatkah kita menambang ya? Kalau saya pribadi masih semangat ya teman-teman ya. Dan klik petirnya juga tidak kelewatan ya. Saya klik petirnya tepat waktu ya teman-teman ya. Tadi setengah 9 ya waktunya klik petirnya ya teman-teman ya. Nah, kepada teman-teman yang belum klik petirnya ya, silakan buka aplikasi Pi Network-nya dan klik petirnya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi ya. Saya penasaran nih, apa informasi yang dikutip dari website ini ya teman-teman ya. Oh, ini sangat mengejutkan sekali ya. Harga anjlok, terancam cetak rekor terendah. Ini bagaimana ya teman-teman ya. Menghadapi situasi ini kita harus bagaimana ya teman-teman ya. Pi Network di ujung tanduk, harganya pun anjlok dan terancam cetak rekor terendah. Apa yang harus dilakukan oleh investor? Oke, kita simak langsung. Pi Network, proyek cryptocurrency yang kontroversial, semakin menunjukkan tanda-tanda pelemahan di tengah persaingan ketat dan kondisi pasar yang tidak menentu ya teman-teman ya. Meskipun sempat mendapat optimisme tinggi dari komunitasnya, harga Bitcoin justru terus mengalami tren penurunan. Indikator teknikal terbaru menunjukkan bahwa aset digital ini berpotensi mencetak rekor harga terendah baru dalam beberapa waktu ke depan. Nah, tekanan biri semakin kuat, Bitcoin berpotensi jatuh lebih dalam. Salah satu indikator utama yang mengonfirmasi tren penurunan Pi Network adalah Average Directional Index atau ADX. Indikator ini mengukur kekuatan tren dalam suatu aset dan saat ini tidak melewati angka 25,0. Angka ini mengindikasikan bahwa tren bearish Bitcoin semakin kuat dan peluang untuk pemulihan dalam waktu dekat semakin kecil. Jika kondisi ini terus berlanjut, Pi Network kemungkinan akan kembali ke level harga terendah sebelumnya, yaitu 0,6162 dolar ya teman-teman ya. Selain ADX, indikator Chaikin Money Flow atau CMF juga menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi Pi Network. CMF yang bertugas mengukur arus uang masuk dan keluar dari pasar menunjukkan angka negatif yang dalam, menandakan bahwa investor masih enggan menaruh kepercayaan pada aset ini. Waduh, bagaimana ini ya? Bitcoin terus jatuh menurun ya teman-teman ya. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan, CMF telah dalam zona negatif, menunjukkan rendahnya arus modal masuk yang diperlukan untuk menopang harga. Kepercayaan investor runtuh. Salah satu penyebab utama dari tekanan jual yang tinggi pada
P-Network adalah meningkatnya ketidakpastian di kalangan investor. Banyak pemegang Bitcoin mulai mempertanyakan keberlanjutan proyek ini yang menyebabkan peningkatan volume penjualan. Tuh kan, terus ada dijual-jual ya. Kita tidak bisa berkata apa-apa ya. Itu mah hak masing-masing ya teman-teman. Tidak bisa dicegah untuk menjual Bitcoin ya teman-teman. Ya terbentur kebutuhan ya teman-teman. Kemarin juga kebutuhan untuk Lebaran semakin tinggi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin menjual Bitcoinnya ya untuk memenuhi kebutuhan Lebaran teman-teman ya. Nah, ketidakpastian ini diperburuk oleh minimnya transparansi dari pengembang P-Network terkait roadmap proyek ke depan. Saat ini P-Network diperdagangkan di kisaran 0,70 dolar, hanya sedikit di atas level ATL sebelumnya di 0,62 dolar. Dalam 24 jam terakhir, harga mengalami koreksi tajam hingga 12,8% setelah gagal menembus level resistensi penting di 0,87 dolar. Nah, apakah ada peluang pemulihan untuk P-Network? Di tengah tren negatif ini muncul pertanyaan, apakah P-Network masih memiliki peluang untuk bangkit? Satu-satunya cara agar harga Bitcoin bisa kembali pulih adalah dengan meningkatnya minat beli dari investor baru atau adanya faktor fundamental yang mengubah sentimen pasar secara signifikan. Jika P-Network mampu mendapatkan kembali kepercayaan pasar dan menarik lebih banyak modal masuk, maka harga berpotensi untuk kembali menguji level 0,87 dolar. Jika level ini bisa tembus, maka ada kemungkinan Bitcoin kembali ke angka psikologis 1 dolar yang bisa menjadi titik balik untuk membalikan tren bearish. Namun dalam kondisi pasar saat ini, pemulihan tersebut masih bersifat spekulatif tanpa adanya perkembangan positif yang konkret, baik dari sisi adopsi maupun dukungan investor institusional. P-Network masih berisiko mengalami tren pelemahan lebih lanjut. Nah, informasi dari website ini menunjukkan bahwa harga Bitcoin anjlok ya teman-teman ya, terancam cetak rekor terendah ini. Bagaimana ya? Penyebabnya adalah pionir kebanyakan menjual Bitcoinnya ya ketimbang membeli. Itulah pengaruhnya ya teman-teman ya. Menjual terus tanpa membeli itu pengaruhnya harga Bitcoin anjlok sampai terendah teman-teman ya. Oke, rupanya informasi sekian dulu ya informasinya ya teman-teman ya, tentang harga Bitcoin saat ini. Jika ada kesalahan informasi ini mohon dimaafkan, itu dari kebodohan saya teman-teman ya. Jika informasi ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.